Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawanti dari kelas 12 IKPA akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Pernikahan Dini. Baiklah, langsung saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita haturkan atas keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan di bulan yang penuh berkah ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Anak laki-laki dan anak perempuan dikatakan remaja ketika sudah mencapai umur 11 tahun sampai 19 tahun. Selain itu ada perubahan fisik dan perubahan emosional pada mereka. Misalnya, pada laki-laki terjadi perubahan seperti menguat, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, dan mimpi basah. Timbul perhatian pada lawan jenis dan ingin diakui kedewasaannya. Sedangkan pada perempuan, tumbuh payudara, puting payudara menonjol, tumbuh bulu ketiak, dan pada kemaluan, menstruasi menjadi lebih sensitif, ingin diperhatiin, dan timbul perhatian pada lawan jenis. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Banyak remaja zaman sekarang yang menikah usia muda karena hamil di luar nikah. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern, baik dengan pasangannya atau pacar maupun dengan kekasih gelapnya, telah menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Solusinya, persoalan ini antara lain menggugurkan kandungan, membesarkan kandungannya lalu membuang bayi setelah melahirkan, dan lebih parah adalah menikahkan anak itu sebelum kandungannya membesar, yang lebih dikenal MBA, Married by Accident. Nauzubillah. Menikahkan anak karena kecelakaan sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah dianggap zamannya. Akibat pernikahan dini tersebut akan lahir bayi-bayi luar biasa karena yang dikandung lebih pendek waktunya. Bayangkan baru nikah 6 bulan sudah melahirkan. Itu bayi yang benar-benar luar biasa. Quran surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesehatan dan psikologi, seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20 sampai 25 tahun. Di bawah umur itu, kecepatan, jadi matang sebelum waktunya. Perempuan sebaiknya menikah di atas umur 20 tahun dan sebelum umur 35 tahun. Karena di umur tersebut, proses sistem reproduksinya sudah matang, atau sudah pantas untuk melakukan hubungan seksual. Menikah memang dianjurkan dalam Islam, terutama mereka yang masih muda usia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.
Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memang banyak sekali orang yang menganjurkan menikah dini dengan disertai dengan berbagai dalil serta contoh untuk beberapa kasus dan kondisi. Bisa saja menjadi solusi yang tepat, tapi bukan berarti menikah dini menjadi satu-satunya solusi yang tetap. Bahkan, bila salah perhitungan, bukan solusi yang didapatkan, melainkan masalah baru. Karena itu, Rasulullah SAW pun menganjurkan para pemuda untuk menikah dengan terlebih menyebutkan bila sudah mampu dan siap. Hadis itu pun juga menjelaskan bagaimana bila belum siap, yaitu disunahkan untuk berpuasa. Artinya, menikah muda memang sebuah solusi pada suatu kasus, tapi bukan berarti berlaku pada semua kasus. Ada kondisi tertentu di mana seseorang memang belum siap untuk pernikahan. Karena itu ada solusi lain yang ditawarkan dalam hadis itu. Adapun dampak pernikahan dini yang dapat dilihat dari kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, dampak psikologis. Pada manusia, pada usia pernikahan yang terjadi di bawah umur 20 tahun dalam keadaan belum matangnya mental seorang remaja akan mempengaruhi penerimaan remaja yang belum siap menerima kehamilan. Merasa tersisih dari pergaulan karena belum mampu membawa diri dan terkadang perasaan tertekan karena menjadi cacian dari keluarga. Selain itu, pernikahan dini berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologi yang belum matang sehingga cenderung labil dan emosional. Yang kedua, dampak biologi. Anak secara biologi, alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, dan apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat, yaitu menempatkan perempuan pada posisi rendah. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan menimbulkan kekerasan pada perempuan. Yang keempat, dampak fisik. Dalam hal ini terjadi dampak fisik pada ibu dan janin, yaitu kematian ibu, pendarahan, lemahnya serviks, kelahiran bayi kurang bulan, berat bayi, lahirnya rendah. Yang kelima, dampak pendidikan. Dewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna untuk mengurangi bahtera hidup. Nah, itu tadi ceramah singkat tentang pernikahan dini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum